Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febriana Salsabila. Aku dari kelas E PGSD 2025 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, di sini sebagai tugas bahasa Indonesia, hari ini aku mau mendongeng sebuah cerita. Nah, di sini aku akan memperagakan diri aku sebagai seorang guru yang mendongeng kepada murid-muridnya. Panggilan aku adalah kakak dan kalian adalah adik. Sebelum mulai, adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita kakak? Nah, kalau sudah siap, langsung aja kita mulai ya. Di sini kakak mau bercerita tentang dongeng yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil yang asri di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang petani sekaligus nelayan yang rajin dan sederhana. Setiap pagi, Toba pergi ke ladang, lalu sore harinya ia memancing ikan di sungai yang jernih. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Toba memancing seperti biasa. Toba berkata, hari ini dapat ikan besar nggak ya? Tiba-tiba, wah, kalku bergerak. Toba menarik pancingnya dengan kuat. Tarik, tarik, wah, besar sekali. Akhirnya, seekor ikan mas yang sangat indah berhasil ia dapatkan. Sisiknya berkilauan cahaya terkena matahari. Toba kagum. Masya Allah, ikan ini cantik sekali. Toba pun membawa ikan itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Toba meletakkan ikan tersebut di dapur. Namun, tiba-tiba terjadi keajaiban. Perlahan, ikan mas itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Toba terkejut bukan main. Astaga, siapa kamu? Gadis itu tersenyum lembut. Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap. Terima kasih karena sudah memperlakukanku dengan baik. Mereka pun berbincang lama. Gadis itu baik hati dan sopan. Lama-kelamaan, Toba merasa senang dan jatuh cinta. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Namun, sang istri memberikan satu pesan penting kepada Toba. Istrinya berkata, aku bersedia menjadi istrimu, tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh mengatakan kepada siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan. Toba mengangguk dan berkata, iya, aku berjanji. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun, Samosir memiliki kebiasaan yang kurang baik. Ia malas dan sering menghabiskan bekal makanannya sebelum sampai ke sekolah. Dan pada suatu hari, ibu Samosir menyuruh mengantar makanan untuk ayahnya di ladang. Samosir, tolong antar makanan ini ke ayahmu ya, ucap seorang ibunya. Iya bu, jawab Samosir. Namun, di tengah jalan, ia memakan makanan ayahnya sampai habis. Dan ia berkata, "Hi, enak ya makanan itu." Saat sampai di ladang, ayahnya bertanya, "Samosir, mana makanannya?" Samosir menunduk. Sudah dimakan ya." Toba sangatlah marah. Dasar anak pemalas, kamu benar-benar anak ikan. Begitu kata-kata itu terucap, Toba pun langsung terdiam. Ia melanggar janjinya.
Samosir menangis dan berlari pulang menemui ibunya. "Ibu, ayah bilang aku anak ikan." Ibu Samosir terkejut dan sedih. Lalu ia berkata, "Berarti ayahmu telah melanggar janji." Tiba-tiba langit menjadi gelap, hujan turun sangat deras dan tanah mulai berguncang. Sang ibu berkata kepada Samosir, "Anakku, cepat naik ke bukit yang tinggi." Tak lama kemudian, air meluap sangat besar dan menenggelamkan desa itu. Air tersebut terus meluas hingga membentuk sebuah danau yang sangat besar yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan bukit tempat Samosir berdiri berubah menjadi Pulau Samosir. Nah, itu dia cerita dongeng hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak Bendongeng. Apa sih pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Jadi, pesan moral yang pertama adalah janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Kita tidak boleh berkata kasar saat sedang marah, dan kesabaran itu sangatlah penting. Jika kita melanggar janji dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibatnya bisa sangat besar. Nah, sekian dulu cerita dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.